Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir ya di perkuliahan pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa sehat. Hari ini kita akan lanjut membahas dua lagi teori. Kita hari ini akan membahas teori interaksionisme simbolik dan fenomenologi ya. Tapi sebelum memulai materi pada hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan dua teori yang minggu lalu kita sudah bahas tentang fungsionalisme struktural dan teori konflik. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan itu. Untuk tugas, ada yang mau ditanyakan mungkin atau masih aman sampai saat ini? Halo. Ibu, kalau tugas itu dikumpulinnya di MS Team atau di si akad juga, Bu? Oh, nggak usah. Saya menghimbau Anda untuk mengumpulkannya di MS Team saja. Oke, Diva. Tadi, Diva? Ya, Ibu. Jadi, ya. kumpulinnya langsung ke MS Team aja. MS Team aja, iya. Oke. Jadi sekalian saja karena ada pertanyaan dari Diva untuk link pengumpulan tugas ya. Jadi saya umumkan saja. Saya anggap link yang disiakat itu ditutup ya. Jadi Anda hanya mengumpulkan tugas lewat MS Team. Mudah-mudahan nggak ada masalah gitu ya. Kalaupun ada apa-apa nanti Anda boleh WA saya gitu ya. Tapi insya Allah nggak ada apa-apa sih kalau lewat MS Team. Jadi supaya tidak membingungkan kita gunakan satu link saja. Pakai MS Team aja sekarang ya. Baik untuk tugas maupun nanti untuk link soal UTS. Oke. Gitu ya Diva ya. Ya, Ibu. Makasih. Sama-sama. Gak ada masalah dengan tugasnya Diva? Udah selesai atau belum? Belum, Ibu, belum selesai. Kemarin baru, minggu kemarin sih baru nomor 1 sama 2. Soalnya harus banyak yang dibaca, Ibu. Jadi, Diva juga harus ngerangkai kata-kata juga gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Toh batas waktunya masih 2 minggu ya? Ya, sekitar 2 minggu lagi dari minggu ini. Ya, oke. Baik, jadi saya umumkan link untuk pengumpulan tugas lewat MS Team, bukan lagi lewat siakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin berkaitan dengan materi perkuliahan minggu lalu? Kalau Anda ditanya tentang teori fungsionalisme struktural, jawabannya apa? Teori apa itu? Atau apa yang Anda pahami tentang teori itu? Ada yang bisa kasih jawaban nggak? Halo? Yang bisa jawab nggak? Teori fungsional. Oke, ini siapa? Firly, Bu. Firly, oke. Firly apa Firly? Menurut Firly, struktural fungsional itu Kebalik fungsionalisme struktural. Iya. Lanjut nggak apa-apa. Kebalik. Ya, setiap unsur Gimana, dalam Firly? masyarakat yang memiliki fungsi saling berkaitan. Jadi setiap unsur masyarakat itu saling berhubungan gitu, Bu. Terus ketidakharmonisan unsur-unsur tersebut akan menimbulkan konflik yang selanjutnya dapat menimbulkan disintegrasi sosial budaya. Oke. Bisa kasih contoh nggak, Firly? Contohnya apa coba? Yang simpel aja. Contohnya seperti apa ya? Sebentar, Bu. Contohnya, Bu, kayak di apa ya? Di masyarakat gitu, kayak di Firly. Kan pasti ada RT, ada RW kayak gitu. Nah, itu saling bertugas saling bekerja sama gitu. Biar si wilayahnya tuh terstruktur dengan baik. Oke. Apa yang terjadi kalau
ketua RT atau ketua RW tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya? Apa yang terjadi dengan lingkungan di mana mereka berada? Mungkin lingkungan bakal bakal berantakan, bakal kotor gitu Bu, nggak ada kerja bakti gitu. Terus bakal kalau ada konflik tuh ya udah gitu, konfliknya tuh kayak makin membesar gitu Bu. Jadi konfliknya tuh nggak terselesaikan gitu. Mungkin kalau saya boleh tambahin ya, kalau kita bicara tentang peran ketua RT kan cukup sentral juga ya, karena dia menjadi ujung tombak yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi kalau dia tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan benar, ya mungkin layanan terhadap warga bisa terkendala gitu. Kita mengurusin surat susah gitu kan, istilahnya, sehingga masyarakat harus mungkin mengalokasikan waktu lebih lama misalnya seperti itu. Jadi itu adalah contoh ya ketidakharmonisan di dalam sebuah sistem sosial. Oke, terima kasih Firly atas jawabannya. Kalau teori konflik mungkin ada yang mau kasih jawaban. Teori konflik itu apa sih? Teori yang seperti apa? Plus contohnya ya. Silahkan. Kalau yang jawab ini saya kasih penilaian kok. Anda tidak usah khawatir. Ya, jadi silahkan. Kalau Anda mau kumpulkan tugas untuk keaktifan selain absensi. Karena absensi kalau Anda total hadir semua juga paling saya kasih nilai 90, nggak akan 100. Nah, Anda bisa sampai 100 kalau Anda juga aktif berkontribusi di dalam diskusi kelas. Ya. Oke, silahkan yang lain mungkin untuk bisa kasih komen tentang teori konflik. Diva mau kasih jawaban? Ya Bu, ya. Kalau boleh. menurut Apa Diva? Kemarin Diva tangkap minggu kemarin, teori konflik itu cenderung ke kayak masalah ekonomis, politik, sosial gitu Bu, yang mengabaikan integrasi sosialnya. Seperti itu Bu. Contohnya apa Diva? Kalau boleh kasih contoh? Mungkin Bu kayak sekarang gitu Bu, lagi kelangkaan minyak gitu, bukan menyebabkan banyaknya konflik gitu Ibu di sosial ekonomi. Spesifiknya gimana bentuk konfliknya? Apakah ibu-ibu gontok-gontokan, jambak-jambakan, rebutan minyak, misalnya kalau konflik realnya seperti apa? Gitu. Nah, ada berita Bu sampai berebut hingga ada yang pingsan gitu Bu di mall di acara gitu. Jadi kan itu menyebabkan perpecahan sama menyebabkan konflik juga gitu Bu. Kalau sampai ada yang terluka gitu Bu. Ya, betul. Betul, terima kasih Diva. Mungkin ekstrimnya ada kasus di mana ya, di Pontianak atau di mana, saya lupa lagi, di luar Jawa. Itu yang sampai meninggal karena dia kecapean mengantri gitu ya. Jadi isu ini isu yang luar biasa gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Diva dan Firly atas jawabannya. Oke. Saya boleh share satu video pendek aja ya, ini untuk menggambarkan tentang teori yang akan kita bahas hari ini, yaitu teori interaksionisme simbolik ya. Mungkin videonya itu sekitar 6 atau 7 menit, nggak lama kok ya. Saya akan tayangkan itu dulu, baru kita bicara tentang slide ya yang memaparkan tentang materi hari ini. Oke, saya izin off cam, sebentar saya tayangkan dulu videonya. Nah, jadi kita sekarang ini masuk ke desa tradisional di Wamena, namanya Desa Kurulu. Di sini semuanya masih sangat ancient, tradisional dan dijaga seperti itu. Ada banyak nanti ya? Ya, banyak sekali. Ini kita nanti bisa lihat di sana ada tari perang namanya, dan tari perang ini akan kita lihat di atas sana itu ada kepala suku. Jadi ceritanya adalah kepala suku itu akan melihat ke seluruh wilayah ini, ada pasukan dan ada musuh di sebelah sana. Ceritanya seperti itu. Kita lihat lagi lebih jauh nanti di dalam ya. Dahulu kala rakyat asli Papua bertahan dengan saling berperang.
Perang bagi penduduk asli Papua bukan hanya tentang bertahan hidup, namun juga tentang kepercayaan. Setelah pembangunan masuk ke bumi Cendrawasih, perlahan perang hanya menjadi simbol saja, bahkan berevolusi menjadi tarian. Ini namanya tari perang. Jadi biasanya kalau kita masuk ke desa tradisional seperti ini, itu ada penyambutan, mereka buat tari perang seperti itu ya. Tari perang adalah salah satu tarian yang berasal dari Papua Barat. Tarian ini melambangkan kepahlawanan dan kegagahan rakyat Papua. Nah, tarian ini biasanya dibawakan oleh masyarakat pegunungan dan digelar ketika kepala suku memerintahkan untuk berperang karena tarian ini dianggap mampu mengobarkan semangat. Tari perang dari masyarakat Papua Barat ini mengarah pada karya seni pertunjukan periode prasejarah. Masyarakat Papua hingga kini tetap menjaga dan melestarikan tarian ini selain sebagai penghormatan terhadap nenek moyang, juga sebagai harga diri sebuah suku. Taring babi, gitu. Kalau pertama tuh baru sakit. Pertama sakit. Ya, kalau mau ke sebelum baru sakit. Kan sudah kebiasaan. Ini biasa aja ya. Waktu pertama kali bolonginnya pakai apa? Pakai kayu khusus juga. Oh, ada kayu khusus juga. Ya. Panas gitu? Enggak. Kasih ayam dia, baru kasih kikis sedikit. Itu kasih tembus, baru kasih pakai kayu. Di dalam kampung penduduk asli Kurulu, saya bisa melihat dari dekat bagaimana keseharian penduduk di sini. Para wanita dan anak-anak asik mempersiapkan tarian untuk kami. Saya merasa begitu tertarik pada tarian mereka. Bukan saja hanya tertarik, saya juga merasakan magisnya. Di Papua, tarian memang bukan hanya sekedar budaya, tetapi juga ritual. Nah, menari adalah cara mereka merayakan kebahagiaan dan berbicara dengan Sang Pencipta. Oke, apa yang menarik dari tayangan video pendek barusan? Itu di Papua Barat, sekitar Wamena. Ada yang pernah ke Papua? Belum, Bu. Belum, sama saya juga belum. Oke. Apa yang menarik dari video tadi? Yang Anda bisa lihat. Ya. Ibu izin berpendapat. Oke, ini siapa? Ariana, oke. Ariana, apa pendapatnya? Boleh, silakan. Jadi itu tadi yang suku di Wamena di Papua Barat itu, mereka itu menggunakan tarian sebagai bentuk simbolis penghormatan kepada pencipta juga, terus sebagai harga diri dari suku mereka juga, sama itu tuh sebagai penyambutan juga kepada tamu-tamu yang datang ke mereka gitu, Bu. Jadi lewat nari itu mereka tuh bukan cuma senang-senang tapi ada maksud di dalamnya gitu, kayak penghormatan, kayak bentuk harga diri sama penyambutan juga. Oke. Baik, terima kasih Ariana atas pendapatnya. Jadi tadi dijelaskan ya oleh istilahnya reporternya dari CNN bahwa ini dulunya adalah perang betulan gitu ya. Dulu perang betulan. Jadi setiap suku di Papua itu punya sejarah panjang. Kalau dulu itu nggak pernah damai gitu ya, suasana di sana itu antar suku itu selalu berperang, antar suku. Jadi di satu tempat dengan suku di tempat yang lain itu berperang ya, salah satunya untuk mempertahankan harga diri, biasanya berkaitan dengan wilayah yang mereka kuasai, lalu juga berbagai hal. Nah, setelah pembangunan juga merambah sampai ke sana, ini dilarang gitu ya, ini dilarang karena biasanya peperangan antar suku itu bisa menimbulkan kematian yang jumlahnya tidak sedikit gitu ya. Jadi banyak masyarakat Papua yang ya meninggalnya tertombak karena mereka senjatanya adalah tombak seperti yang tadi kita bisa lihat gitu ya. Sebenarnya menarik dari video ini adalah banyak perubahan tadi diungkapkan ya. Jadi ini sudah berevolusi, sudah berubah gitu ya seiring dengan berjalannya waktu. Tapi mereka tetap mempertahankan ini sebagai sebuah tradisi. Jadi kalau dulu ini namanya tari perang gitu ya, biasa dilakukan pada saat berperang betulan gitu ya antar suku atau antar area yang berbeda. Nah, kalau sekarang ini jadi kayak semacam tari penyambutan gitu ya untuk tamu.
yang tetap menunjukkan identitas khasnya orang Papua. Jadi kita bisa lihat tadi ornamen, ada kepala suku tadi yang pakai taring babi ya, Anda bisa lihat ya. Jadi di bagian hidungnya dibolongin gitu ya, lalu nanti si taring babinya ada 2 dimasukkan ke situ, satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah gitu ya. Dan tadi diungkapkan kalau proses membuat tubang di hidungnya di sini itu dilakukan secara alami hanya pakai sebilah kayu gitu. Jadi dan saya yakin mereka nggak punya obat bius gitu, paling hanya daun-daunan atau ramuan tradisional saja. Jadi bisa terbayang sakitnya. Dan tadi dia mengungkapkan bahwa pada saat itu dilakukan sakit, setelah terbiasa ya tidak. Jadi kalau nggak ada upacara adat dia nggak pakai ornamen itu. Tapi kalau ada upacara adat seperti tadi tarian, si kepala sukunya baru pakai taring babi tadi gitu ya. Dan itu menunjukkan bagaimana mereka mempertahankan simbol-simbol atau lambang-lambang yang erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat mereka gitu ya. Oke. Pendapat lain mungkin selain dari Ariana, silahkan, tentang video tadi. Apa sih yang menarik menurut Anda? Halo? Firda, mau kasih pendapat iya, apa? Silahkan. Ya Bu, yang menarik menurut Firda itu budaya yang masih dipertahankan gitu Bu sampai sekarang walaupun bentuknya sudah berubah gitu. Ya, kalau dulu mereka pakai koteka. Mungkin yang perlu Anda ketahui atau bisa jadi Anda sudah tahu ya, kalau wilayah Papua Barat itu kan sekarang terpisah dari Papua ya. Jadi Papua itu punya 2 provinsi sekarang, ada Papua Barat dan Papua gitu ya. Nah, Papua Barat itu posisinya di sekitar kepala burungnya gitu ya, sekitar situ. Memang wilayahnya lebih kecil dibandingkan dengan wilayah Papua. Nah, yang menarik dari fenomena tentang Papua Barat ini mayoritas dari mereka itu beragama Islam gitu ya. Jadi mereka udah nggak pakai koteka lagi sekarang gitu ya. Jadi kita bisa melihat perubahan di situ ya. Mereka pakai celana pendek gitu ya, dan perempuannya juga menutupi bagian tubuhnya di bagian dada karena biasanya ya terbuka seperti itu gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk perubahan juga gitu ya, seperti itu. Dan mereka tetap mempertahankan ini sebagai sebuah identitas dan jadi daya tarik turisme sih istilahnya sebetulnya. Jadi kalau ada tamu yang datang ke situ ya biasanya akan ada upacara tradisional gitu ya. Tadi misalnya ada tarian, ibu-ibunya juga menari. Kalau tadi pas begitu datang ke kampungnya yang menari bapak-bapak, terus setelah mereka berada di situ ibu-ibu dan anak-anak yang menari di situ. Terus tadi kita bisa lihat reporternya bisa ikut menari juga gitu ya. Terus biasanya kalau ada tamu itu, kalau Anda pernah dengar upacara bakar batu ya, jadi mereka kan memasak besar-besaran dan memasaknya tuh berbeda dengan kita yang dilakukan di atas kompor. Jadi biasanya mereka akan memanaskan batu, lalu sebuah bahan digali lubang dulu ya, lalu di lubang itu nanti akan disusun makanan yang akan dimasak ya, ditutupi oleh daun-daunan. Dan di bagian atasnya itu ditutupi lagi oleh tanah, lalu ditaruh batu-batu panas gitu ya. Jadi itu dibiarkan mungkin selama beberapa jam dan nanti semuanya matang. Apakah itu umbi-umbian? Karena mereka makan, selain makan sagu, mereka makan umbi-umbian gitu ya, seperti ubi jalar, ubi ketela pohon gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi biasanya seperti itu. Itu perlakuan yang dianggap apa ya, istilahnya istimewa untuk tamu yang datang ke daerah mereka gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kebudayaan tradisional masih dipertahankan. Oke, kita coba masuk sekarang ke teori yang akan kita bahas hari ini ya. Kita mulai dulu dari teori interaksionisme simbolik ya, sebentar. Oke, sudah bisa terlihat tampilan slide-nya? Ada Bu. Sudah Bu. Oke. Oke, kita bahas dulu tentang teori interaksionisme simbolik ya. Nah, ini sebenarnya simbol yang saya tampilkan. Jadi saya mengajar, lalu Anda di istilahnya bukan di kelas ya, ini saya mengajar, lalu Anda berada di rumah, kita butuh wifi atau link ya untuk bisa menghubungkan antara Anda dengan saya dengan lokasi yang berbeda gitu ya. Jadi kita bisa gunakan simbol tersebut. Oke.
Nah, pertama kita mulai dari landasan filosofisnya, ya. Teori interaksionisme simbolik itu mengajarkan pada kita bahwa realitas yang dikatakan sejati itu tidak ada, dalam artian tidak ada begini. Realitas sosial itu sifatnya subjektif, ya, sifatnya subjektif. Kenapa? Karena itu akan bergantung atau akan berpulang pada siapa yang melihat itu, siapa yang berada di situ, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin di dalam masyarakat kita tidak adalah upacara khusus untuk menyambut tamu, mungkin harus dandan khusus gitu ya, kecuali kalau mungkin tamu agung gitu ya. Jadi kalau tamu datang ke rumah ya paling dikasih suguhan makanan, minuman gitu ya, sebagai tata krama gitu ya. Dan kalau kita tidak lahir sebagai orang Papua ya kita tidak punya apa istilahnya, realitas kita tidak seperti yang realitas mereka alami gitu. Jadi bagi kita itu ngasih minum teh manis misalnya gitu, lalu ngasih kudapan snack gitu ya untuk tamu yang datang ke rumah, itu adalah sebuah realitas yang istilahnya menurut kita betul gitu ya. Tapi buat orang Wamena beda lagi gitu ya, beda lagi. Jadi kalau ada tamu datang, apalagi tadi tamu dari luar Papua, itu mereka sangat gembira dan itu adalah satu hal yang sangat spesial bagi mereka karena orang jauh gitu ya. Papua itu kan di wilayah ujung timur gitu. Jadi kalau ada orang sampai datang ke sana ya buat mereka satu satu kebanggaan gitu ya. Sehingga perlakuannya juga menjadi sangat spesial gitu ya. Nah, itu realitasnya mereka. Makanya kenapa perlu ada tari perang tadi gitu ya. Lalu tidak hanya tari perang, ternyata ibu-ibu dan anak-anak juga menari juga gitu ya setelah itu. Lalu tadi yang saya katakan ada upacara bakar batu, misalnya seperti itu ya. Nah, itu adalah realitas yang sejati menurut mereka gitu. Tapi kalau menurut saya sebagai orang Jawa yang tidak besar di Papua, tidak lahir di Papua, bukan orang Papua juga, itu menjadi sebuah hal yang menakjubkan, sambutan yang luar biasa seperti yang tadi dikemukakan oleh reporternya gitu ya. Karena kita nggak pernah datang ke rumah orang, ya paling kita mengucap salam, dibalas salamnya, lalu dipersilahkan duduk, dikasih suguhan, udah selesai gitu ya. Dan bagi kita itu merupakan satu hal yang merupakan satu keramahan gitu ya. Tapi bagi mereka ya tidak cukup hanya begitu gitu ya. Jadi ada satu satu perlakuan khusus gitu seperti itu ya. Bahkan bisa jadi mereka menggunakan ornamen yang spesial gitu ya, menyajikan tarian yang memang tidak setiap saat ditarikan gitu ya. Jadi itu. Jadi yang dimaksud dengan realitas itu sifatnya relatif ya. Bagi kita sebuah realitas, bagi orang lain belum tentu. Bagi orang lain itu adalah sebuah realitas yang memang secara normal dia alami setiap hari. Bagi kita enggak begitu gitu ya. Jadi bergantung pada istilahnya kita berada di mana, kita berpikir seperti apa, lalu kita juga bertindak seperti apa gitu. Bisa dipahami nggak sampai di sini dulu? Ya, jadi realitas sosial itu sifatnya relatif dan subjektif. Jadi tergantung siapa yang melihat, dari kacamatanya siapa, sebuah fenomena atau sebuah kenyataan sosial itu dipotret gitu ya. Oke. Yang kedua, landasan filosofisnya, biasanya manusia itu akan cenderung lebih mengingat ya atau tahu tentang sesuatu yang ada istilahnya bermanfaat untuk dirinya. Jadi kalau nggak ada gunanya buat dia, nggak ada kaitannya dengan dirinya, ya kita tidak anggap itu sebagai sebuah hal yang penting gitu ya. Kita nggak akan ingat itu, kita nggak akan itu jadikan sebuah patokan misalnya seperti itu gitu ya. Misalnya begini, ada aturan ada aturan misalnya aturan lalu lintas gitu ya, aturan lalu lintas yang kita udah contohkan minggu lalu. Kenapa kita perlu memahami rambu lalu lintas, kenapa kita perlu memaknai atau memahami lampu lalu lintas juga diantaranya gitu ya. Makna warna hijau, kuning, dan orange, dan merah itu apa artinya gitu ya.
kita perlu tahu itu, perlu paham itu, dan kita juga melatih sikap kita berkaitan dengan situasi di mana kita berhubungan dengan itu, gitu ya. Saat ketemu dengan lampu berwarna hijau kita harus bagaimana, saat bertemu dengan warna merah atau orange kita juga harus bagaimana, gitu ya. Nah itu membawa manfaat, manfaatnya apa? Kita terhindar dari kecelakaan, kita tidak merugikan orang lain, gitu ya. Tidak membuat orang lain menjadi tidak nyaman, dan demikian juga sebaliknya, gitu. Jadi kita merasakan itu ada manfaatnya atau ada kontribusinya untuk diri kita, sehingga kita merasa pentingnya untuk mengingat itu, gitu ya, untuk bisa paham tentang itu. Kalaupun misalnya ada aturan baru, kita harus tahu. Jadi kayak misalnya di sekitar Istiqomah kan sekarang alur lalu lintasnya diubah ya, cenderung satu arah gitu, dominan satu arah. Nah, mungkin pada saat awal sosialisasi cukup membingungkan juga gitu ya, banyak yang salah gitu. Padahal rambu sudah dipasang sedemikian rupa gitu ya. Tapi sekarang dengan beriringnya waktu, dengan setelah beberapa bulan diberlakukan ya kita akhirnya jadi tahu gitu ya. Jadi itu berkaitan dengan sejauh mana kita bisa mengambil manfaat dari sesuatu. Oke. Yang selanjutnya landasan filosofis yang ketiga adalah manusia mendefinisikan objek fisik dan objek sosial yang mereka temui berdasarkan manfaatnya bagi mereka dan kehidupan sehari-hari. Ini ada kaitannya dengan yang tadi saya jelaskan. Jadi kita lihat tadi rambu lalu lintas atau misalnya, oh saya lagi berkendara terus tiba-tiba ada ibu-ibu nyebrang misalnya begitu ya. Saya harus mengerem kendaraan saya dong. Saya nggak bisa jalan tubruk aja ibunya gitu ya. Seperti itu. Jadi manfaat di sini adalah bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari apakah itu konflik ataukah istilahnya dampak yang negatif untuk orang lain gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan landasan filosofis yang ketiga. Lalu landasan filosofis yang keempat adalah apabila individu ingin memahami orang lain yang melakukan tindakan, maka individu tersebut harus mendasarkan pemahamannya pada apa yang sebenarnya dilakukan dan dipikirkan oleh orang lain. Nah, kenapa saya tayangkan video tadi? Karena kita nggak pernah tahu orang Wamena itu punya tradisi seperti itu. Nah, lewat satu program di CNN apa istilahnya dilaporkan, di broadcast, disiarkan ya di televisi bahwa orang Wamena seperti itu, punya tradisi seperti itu. Kenapa punya tradisi seperti itu? Jelaskan, gitu ya. Seperti itu. Lalu ada berbagai apa istilah ornamen atau kelengkapan yang mereka kenakan, itu juga ada maknanya gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan bagaimana kita bisa memahami dari kacamata orang yang memang sehari-hari melakukan itu gitu ya. Jadi gimana kita bisa punya empati misalnya begitu. Kalau di dalam ilmu antropologi itu sisi sudut pandang secara emik gitu ya. Kalau dari sisi peneliti kita sebutnya sisi sudut pandang secara etik gitu ya. Nah seperti itu. Oke. Bisa dipahami untuk landasan filosofisnya? Mungkin ada yang mau ditanya dulu oleh Anda berkaitan dengan 4 landasan tadi. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya, Bu. Oke. Pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan saya diinterupsi saja ya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, seorang ahli atau pencetus dari teori interaksionisme simbolik adalah seorang ahli psikologi sebetulnya dia. George Herbert Mead ya. Jadi Mead di sini jadi melahirkan teori ini ya. Nah, karena dia seseorang ahli yang besar istilah atau ahli dalam ilmu psikologi sosial, sehingga teori ini lebih banyak bicara tentang konsep berpikir, konsep diri gitu ya. Jadi bagaimana orang melihat dirinya, bagaimana orang melihat istilahnya orang lain, keberadaan orang lain, lalu melihat keterkaitan antara dirinya dengan orang lain, demikian juga sebaliknya gitu. Apa yang terpikirkan, apa yang dirasakan, kurang lebih sekitar itu kalau kita bicara teori ini gitu ya. Jadi sangat self-centered, jadi sangat apa ya istilah bicara tentang apa yang ada dalam diri individu. Jadi ini teori ini sangat berbeda dengan 2 teori yang kita sudah bahas minggu lalu ya, yaitu teori fungsionalisme struktural dan teori konflik yang memang
cakupan analisisnya lebih luas atau lebih makro. Kalau ini sangat mikro gitu ya, atau spesifik. Nah, ada 3 konsep yang dijadikan landasan oleh Mead untuk membangun teori ini, yaitu mind. Mind itu konsep berpikir, self itu konsep diri, society itu masyarakat gitu ya. Jadi kita berada di dalam masyarakat, lalu kita dilahirkan di situ, kita besar di situ, kita menjadi bagian dari sebuah lingkungan dan istilahnya kita membangun karakter diri kita di situ gitu ya, baik dari konsep berpikir maupun tentang perilaku gitu ya. Oke. Kemarin ada yang nonton MotoGP nggak di Mandalika? Pasti pada nonton dong, masa enggak? Nonton nggak pas hari Minggu? Nonton. Nah, kemarin kan cukup menarik ya. Itu balapan di saat balapan dalam suasana basah gitu ya, karena hujannya deras. Ada yang menarik nggak pada saat hujan lebat? Ini jadi fenomena internasional. Pawang hujan. Ada apa? Pawang hujan. Kearifan lokal, Bu. Pawang hujan. Oke, kearifan lokal. Pawang hujan. Namanya Rara ya, Mbak Rara ini. Saya sempat waktu itu nunggu, karena nunggu kelamaan ya udah saya tinggalin dulu, tapi terus kok ada komen yang cukup ramai gitu ya, saya balik lagi lihat gitu ya. Ternyata ada seorang pawang hujan berjalan di lintasan di situ ya, dekat daerah para pembalap memang istilahnya menunggu gitu ya, di pit lane ya. Nah di situ dia pakai baju khusus ya kalau menurut saya gitu ya, jadi bajunya pakai yang baju tenunan NTT atau NTB lah gitu. Terus dia pakai topi, terus dia bawa semacam apa ya, kayak mangkok kuningan. Iya Bu, mangkok Bu. Terus diketok-ketok, Bu. Diketok. Lalu diketok itunya, betul. Itu sebetulnya digunakan oleh orang, kalau yang saya tahu ya itu biasanya ibadahnya orang Buddha. Ya, ibadahnya orang Buddha dilakukan oleh biksunya biasanya ya. Jadi itu adalah upaya persembahan gitu kalau dalam agama mereka gitu ya. Nah, jadi itu memang alat khusus gitu, alat khusus yang digunakan di dalam acara ritual gitu. Nah, ini menjadi menarik kenapa? Kalau orang Indonesia kan komentarnya langsung, netizen ini kan langsung negatif semua ya. Malu-maluin aja deh gitu ya gini. Tapi kalau dari perspektif para pembalap, lalu dari istilahnya yang penyelenggara MotoGP-nya sendiri gitu ya. Mereka justru mengapresiasi ini sebagai tadi yang Anda katakan betul, kearifan lokal gitu ya, di mana di Barat nggak ada. Mereka nggak percaya dunia seperti itu. Bahkan orang Barat tuh banyak yang nggak beragama kok, gitu ya. Karena bagi mereka konsep abstrak itu nggak ada aja dalam pikiran mereka, dalam main mereka tuh nggak ada. Nah ini yang saya coba kaitkan gitu ya ke konsep teori ini. Jadi mereka, saya punya pengalaman istilahnya hidup beberapa tahun di luar negeri dan sekolah. Saya pernah ditanyai gitu kan istilahnya. Kamu percaya Tuhan? Ya, saya bilang. Terus ditanya agamanya apa, terus ibadahnya gimana? Ya udah saya jelaskan semua gitu kan. Terus dia mengatakan, dia bertanya lagi, kamu merasa berkeberatan nggak sih harus sholat misalnya sehari 5 kali gitu kan? Terus harus melakukan ibadah lain kalau memang kita mau lebih komit lagi gitu. Terus harus bangun pagi. Biasanya orang Barat tuh yang habis pikir gitu sama kita tuh, kita harus bangun sangat pagi gitu ya untuk bertemu Tuhan kita gitu ya. Terus nanti siang, terus sore, terus petang, sampai malam gitu ya. Seperti itu. Jadi istilahnya mungkin kalau dalam kamus mereka, kok laporannya harus sesering itu ya gitu. Kami aja, ada teman saya yang beragama Nasrani, dia mengatakan kami aja ya formanya seminggu sekali lah ke gereja gitu kan, seperti itu. Nah memang konsepnya kan berbeda, gitu ya. Tapi untuk semua umat beragama kita percaya ada kekuatan supranatural yang disebut dengan apakah itu Allah, Tuhan, Robnya atau siapa gitu ya. Sebagai kekuatan yang maha dahsyat, dan kekuatan itulah yang menentukan kehidupan kita gitu. Nah, dan itu memang nggak bisa digambarkan secara real ya. Jadi mereka tuh selalu menuntut, gambarin dong Tuhan kamu kayak apa gitu ya. Ya kita nggak bisa gitu menggambarin bentuknya kayak apa sih, apakah dia bulat, apakah dia warnanya hitam atau merah gitu ya, nggak bisa gitu ya. Dan bagi mereka kalau itu tidak bisa terwujudkan secara bentuk fisik yang bisa dilihat, untuk apa saya percaya kalau mereka begitu. Jadi mereka sangat rasionalistis gitu ya. Jadi kalau nggak ini,
Untuk apa? Ribet gitu urusannya begitu ya. Ya udah, itu menjadi salah satu karakteristik orang Barat gitu ya. Nah, jadi fenomena di Mandalika kemarin menjadi satu fenomena yang cukup unik gitu ya, dan banyak orang bule ya tidak berkeberatan, ya nggak apa-apa kalau memang itu sebuah tradisi. Dan apa ya istilahnya, pada saat nunggu hujan ya beberapa pembalap juga istilahnya menganggap itu sebagai sebuah fenomena yang cukup menarik, mungkin dianggap sedikit hiburan gitu ya, seperti itu ya. Nah, itu tadi ya, saya ingin istilahnya memberikan contoh pada Anda bagaimana kita melihat itu dan bagaimana orang lain melihat itu pasti akan berbeda gitu ya. Karena kalau kita udah nggak asing lagi lah pawang hujan gitu ya, cuma mungkin bentukannya aja berbeda-beda gitu ya istilahnya. Tapi yang jelas yang namanya pawang hujan ya kita tahulah, orang yang diharapkan bisa menghalau hujan atau menghentikan hujan gitu ya. Seperti itu. Kalau di barat nggak ada lah, hujan ya hujan aja udah gitu ya, seperti gitu. Kalaupun misalnya mereka mau menghentikan hujan, mungkin mereka nggak pakai pawang hujan tapi pakai teknologi di mana awannya ditembak gitu ya, supaya istilahnya tidak menurunkan hujan atau awannya dipindahkan dengan menggunakan teknologi gitu ya, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi konsep berpikir bisa lain. Dari konsep berpikir ini bisa hadir konsep karakter kita gitu ya. Jadi kita nanti bisa dipotret oleh orang-orang sekitar punya karakter seperti apa. Apakah karakternya sabar ataukah karakternya pemarah gitu ya. Seperti itu ya. Jadi biasanya udah bisa tergambarkan gitu. Dan karakter tidak terbentuk begitu saja. Karakter ya terbentuk lewat sebuah proses bermasyarakat, lewat sebuah proses kehidupan berkelompok gitu ya. Kita lahir di dalam sebuah keluarga, kita dijadikan makhluk sosial lewat situ gitu. Kita belajar dari orang tua kita belajar dari lingkungan sekitar kita, sampai akhirnya menjadi ya diri kita sekarang ini gitu ya. Jadi konsep diri itu atau istilahnya seseorang itu ya gambarannya tergantung dari apa yang pernah dialami berkaitan dengan tadi pikiran, konsep diri dan masyarakat gitu ya. Nah, jadi ketiga konsep inilah yang membangun teori interaksionisme simbolik gitu ya. Oke, jadi pikiran manusia, rasa sosial sampai struktur masyarakat di dalam sebuah proses interaksi sosial secara lebih umum, gitu, spesifik maupun umum gitu ya. Nah, mind, sekarang kita bicara mind dulu ya. Jadi akan ada 3 konsep. Kita bicara dulu dari konsep pikiran atau mind. Nah, manusia akan menggunakan simbol untuk menunjukkan objek di sekitarnya. Ya, saya saat ini menggunakan simbol bahasa untuk bisa memberikan pemahaman pada Anda. Selain bahasa, saya juga tadi menggunakan tampilan visual, ada video. Lalu saya meminta Anda untuk membayangkan apa yang kita lihat ya pada saat menyaksikan acara MotoGP kemarin, misalnya begitu. Itu sebetulnya istilahnya merefresh memori Anda kembali gitu ya. Apa sih yang Anda ingat, apa yang Anda pahami dari situ. Nah, itu sebetulnya simbol. Semua itu simbol. Dalam keseharian itu kita menggunakan simbol. Kita komunikasi sama orang pakai simbol. Pada saat kita berduka cita, kenapa harus pakai warna hitam? Itu simbol. Gitu ya. Lalu warna merah menunjukkan keberanian, itu simbol. Jadi dalam kehidupan itu kita sebenarnya ngirim simbol. Dan orang yang dikirimi simbol ya kita harapkan bisa paham apa simbol yang kita kirim. Demikian juga sebaliknya gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah nah, di dalam proses kehidupan sosial ya, kemarin sudah dijelaskan juga dalam proses membentuk karakter diri itu kan ada proses sosialisasi ya, pada saat saya membahas tentang kehidupan kebudayaan sebagai sebuah sistem ya. Jadi bagaimana kita bisa paham itu ada proses internalisasi, ada proses sosialisasi, dan ada proses satu lagi apa? Saya lupa kemarin itu ya. Ada 3 proses ya, 3 proses. Nah, itu adalah bagian yang kedua di sini. Ya. Melatih beberapa jalan alternatif untuk menyikapi objek tertentu atau menyikapi peristiwa tertentu. Jadi kalau misalnya kita berada dalam sebuah misalnya Anda sedang berkendara di jalan, lalu tiba-tiba terhadang banjir gitu ya. Anda kalau kebetulan banjirnya cukup tinggi melewati ban, misalnya ban motor atau mobil kita, sehingga kalau kita terobos beresiko bisa motornya mogok atau mobilnya mogok. Nah, di situ kita harus ngambil sikap mau gimana, nungguin airnya surut
tapi entah berapa lama, atau kita putar balik untuk cari jalan alternatif, gitu ya. Nah, ada mungkin yang udah nunggu aja lah, matiin mesin mobilnya atau matiin motornya, nunggu di situ. Atau berteduh kalau yang pakai motor gitu ya. Kalau pakai mobil nggak jadi masalah. Atau mungkin ada yang mengambil sikap untuk berbalik arah. Saya mau cari jalan alternatif yang lain aja deh gitu ya. Agak keliling nggak apa-apa tapi aman, nggak banjir gitu ya. Nah, ada yang mungkin mengambil keputusan yang pertama, ambil keputusan yang kedua gitu ya. Nah, bagaimana orang bisa mengambil keputusan yang berbeda tergantung konteks berpikirnya dia gitu. Kalau saya berada di situasi seperti itu ya, apa yang akan saya lakukan? Saya pilih jalan alternatif. Saya coba cari beberapa jalan. Kalau ternyata semuanya banjir, apa yang saya lakukan? Saya dulu pernah ya, ini ilustrasi dari saya sendiri gitu. Rumah saya tidak jauh dari kantor, sekitar Antapani gitu ya. Waktu itu sempat ada hujan besar, lalu beberapa jalan banjir, tidak bisa dilalui gitu ya, menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Bahkan ada mobil yang terseret oleh banjir ya di satu kawasan di Bandung Timur gitu ya. Saya menyimak itu semua dari radio, dari TV gitu ya, termasuk juga dari keluarga saya di rumah gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya nunggu waktu itu sampai maghrib. Sampai maghrib itu situasinya masih belum belum kondusif. Jadi airnya belum surut karena hujannya masih terus gitu ya. Hujan beberapa jam itu, kalau nggak salah dari Badaduhur sampai hampir maghrib baru berhenti. Jadi akumulasi air itu luar biasa. Lalu saya coba cari informasi, ternyata masih banjir sampai Bada Isa. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak pulang. Itu betul terjadi. Saya lupa lagi tahun berapa itu. Itu terjadi ya. Jadi dari saya keliling-keliling cari jalan alternatif gitu ya. Terus udah gitu saya balik lagi ke kantor. Saya dapat info kalau situasinya tambah genting di sekitar itu, jadi banyak mobil yang kehabisan bahan bakar dan sebagainya gitu. Ada yang terjebak juga, bahkan ada yang hanyut. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak pulang. Ya, terus Anda bertanya, Ibu tidur di kantor? Mobil saya di kantor, saya tidur di hotel terdekat kalau nggak salah, di sini banyak hotel. Itu terjadi gitu ya. Jadi dalam kehidupan kita bisa jadi harus mempertimbangkan berbagai situasi, mempertimbangkan berbagai alternatif keputusan gitu ya, sampai akhirnya kita sampai pada keputusan final mau ngapain gitu. Jadi itu terjadi seumur hidup saya bekerja di Poltex TLN Bandung ya, sekali, nggak kepengen lagi gitu ya, karena ya kita kalau pengen tidur ya di rumah gitu ya. Kalaupun tidur di hotel bukan untuk situasi seperti itu gitu ya, tapi untuk liburan. Itu terjadi betul gitu ya. Dan itu membuat saya istilahnya lebih sensitif. Jadi kalau misalnya ada peristiwa seperti itu ya saya tahu apa yang harus saya lakukan, sampai ke alternatif yang paling terakhir saya harus pertimbangkan gitu ya. Jadi dalam kehidupan seseorang itu dia bisa mungkin tertimpa masalah, dia harus mengendalikan dirinya, dia harus menyelesaikan masalah itu, bisa jadi masalahnya tidak hanya satu gitu ya, bertubi-tubi misalnya ditimpa masalah, dan akhirnya itu menjadikan karakter dirinya menjadi kuat. Terus dia punya proses pemikiran yang mungkin cepat gitu ya, nggak bingung lagi karena dia udah biasa melakukan itu. Nah, apakah semua orang melalui itu? Belum tentu gitu ya. Jadi bisa juga kita bertemu dengan orang yang bingung banget untuk memutuskan hal yang sebenarnya sangat simpel kalau buat kita gitu ya. Tapi mungkin dia nggak pernah ngalamin itu, sehingga bisa jadi pikirannya jadi ruwet gitu ya. Sementara kalau kita yang sudah bolak-balik ngalamin sudah tahu, oh kalau begini situasinya saya harus ngapain gitu ya. Nah, yang ketiga adalah menghalangi jalan yang tidak tepat dan dapat mengakibat buruk. Nah, tadi saya katakan kalau saya tetap ngotot mau pulang ya saya kejebak, mobil saya bisa macet gitu, mogok gitu ya. Terus siapa yang mau nolongin? Apalagi kalau udah malam gitu ya. Jadi suami saya waktu itu setuju untuk saya nggak usah pulang gitu ya. Makanya semenjak peristiwa itu saya suka naruh baju di kantor gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi darurat saya bisa ganti baju. Waktu itu mungkin kalau Anda tanya, Ibu ya saya beli baju aja di toko terdekat yang ada di sekitar sini gitu ya. Yang penting bisa ganti seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa terlatih gitu ya. Ada alternatif A, ada alternatif B, ada alternatif C gitu ya. Jadi alternatif pertama mau pulang dengan jalan yang biasa saya lalui nggak bisa. Alternatif yang kedua saya coba cari jalan lain, udah keliling-keliling gitu ya, macet semua dan akhirnya tetap nggak bisa.
Dan saya balik ke kantor, saya putuskan pakai alternatif yang ketiga, ya. Putusan akhirnya itu. Jadi saya nggak pulang, saya tidur di sekitar kantor gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi konsep berpikir kita tuh seperti itu, gitu ya. Jadi pikiran itu lebih merupakan proses di dalam, bukan berupa struktur gitu. Jadi proses dalam artian kita menimbang, memilah, nantinya memilih. Lalu dari pilihan banyak, mungkin nanti keputusan akhirnya akan seperti apa gitu. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Teori ini sebenarnya sangat menarik ya kalau buat saya gitu ya. Karena juga kadang kita jadi punya kemampuan untuk bisa merefleksikan, oh kalau gini kenapa ya, kalau gitu kenapa ya, kalau dari teorinya ini maksudnya apa gitu, kalau saya begitu. Oke, tadi konsep pikiran sudah, kita masuk ke konsep yang kedua yaitu self atau konsep diri. Ya. Nah, konsep diri menurut Mead ini adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial kita dengan orang lain. Jadi bagaimana seorang Arundina itu seperti sekarang itu nggak otomatis terwujud begitu saja, nggak dari brojol lahir terus jadi kayak saya begini, enggak. Sepanjang saya hidup sekian puluh tahun itu ada beberapa tahapan yang saya lalui dalam kehidupan saya gitu ya. Saya berinteraksi dengan berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan, saya istilahnya bisa belajar banyak dari mereka gitu ya. Dapat inspirasi banyak dari mereka sehingga akhirnya jadilah seorang Arundina seperti yang mungkin Anda lihat saat ini gitu. Ya, jadi ini bukan sebuah produk jadi yang dicetak lalu jadi seperti itu, tidak gitu ya. Tapi ini proses selama berpuluh-puluh tahun berkembang terus gitu ya. Ditempa masalah harus ada solusinya. Ditempa masalah lagi yang sama bisa jadi atau masalah yang berbeda gimana mengatasinya gitu ya, terus begitu. Dan itulah yang kalau dari pengalaman saya itu yang mendewasakan saya sehingga saya bisa tahu apa yang harus disikapi, apa yang harus diputuskan kalau saya berhubungan dengan situasi tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu konsep diri dibangun gitu ya. Anda misalnya di sini ada sekitar 30 orang lebih gitu ya, Anda akan punya karakter yang berbeda-beda. Ya, tergantung Anda ditempa dalam kehidupan itu seperti apa dan Anda menyikapi tempaan itu juga seperti apa gitu. Kan berbeda. Ya. Konsep diri terletak pada konsep pengambilan peran orang lain. Nah, kadang dalam taking the role of others. Jadi kadang dalam situasi tertentu kita juga harus pernah dengar konsep empati kan pastinya gitu. Empati lalu ada simpati gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berusaha memahami lah apa yang tengah orang lain alami, apa yang tengah orang lain rasakan, sehingga kita bisa mengambil sebuah sikap yang tidak menyakiti orang itu, misalnya gitu, yang membuat orang itu menjadi tidak respect lagi sama saya atau tidak suka lagi sama saya gitu ya. Itu yang disebut dengan konsep yang kedua. Nah, itu bagian dari pembentukan konsep diri gitu ya. Mungkin kita selama ini bisa mengenal, oh teman saya ada yang egois banget, pokoknya dia nggak mau tuh urusan orang lain, pokoknya dia yang selalu harus diprioritaskan. Tapi ada juga orang yang selalu gampang nolong orang lain, bahkan dia cenderung tidak peduli dengan kondisi dirinya gitu ya. Nah, ada karakter-karakter seperti itu kan. Nah, itu adalah sebuah hasil ya, sebuah hasil gitu, sebuah hasil yang tadi prosesnya dilalui lewat konsep berpikir dan sebagainya gitu ya. Jadi konsep diri itu merupakan penjabaran dari diri sosial kita. Jadi siapa kita, bagaimana kita bersikap atau berperilaku dalam keseharian, itulah potret diri kita gitu ya. Oke. Bisa difahami untuk konsep yang kedua? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, oke. Konsep yang ketiga adalah society atau masyarakat. Masyarakat atau institusi sosial ini adalah proses interaksi yang terorganisasi, berpola antar individu dan antar kelompok yang beraneka ragam. Jadi kita pernah bicara tentang peran dan fungsi ya, kemarin ada tupoksi dan sebagainya pada saat kita bicara teori fungsionalisme struktural. Jadi teori ini dekat ke teori fungsionalisme struktural gitu ya. Jadi bagaimana setiap orang itu akan menempati posisi-posisi tertentu dalam sebuah kelompok dan dia akan punya peran
khusus berkaitan dengan itu gitu ya. Jadi kalau ada jadi pimpinan apa yang harus dilakukan, kalau Anda jadi staff apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau Anda jadi dosen harus bagaimana, kalau Anda jadi mahasiswa harus bagaimana gitu ya. Nah, dengan beragam identitas yang berbeda tadi, kita jadi punya pengalaman yang berbeda juga gitu ya. Dan itu yang disebut dengan masyarakat gitu ya. Dan disitulah tadi konsep berpikir kita dilatih, pembentukan karakter juga terjadi di situ ya. Nah, Mead mengatakan bahwa atau punya pandangan bahwa masyarakat itu selalu mengalami perubahan secara terus-menerus gitu ya. Karena kenapa demikian? Karena tadi manusia bisa punya pikiran yang berubah, pengalamannya berubah gitu ya. Pengalamannya macam-macam sehingga dia mengambil keputusan juga yang berubah gitu. Sehingga satu dinamika kehidupan bisa dilalui gitu ya. Oke. Nah, ada satu pendapat yang cukup menarik. Masyarakat itu dapat berubah atau dibangun kembali. Jadi bisa jadi misalnya masyarakat sekarang sudah berubah menjadi X. Nah, pada saat menjadi X ini ternyata banyak hal yang terjadi gitu ya. Lalu orang berubah lagi ke A gitu ya. Masyarakat yang awal tadi gitu ya. Istilahnya bisa itu yang disebut dengan rekonstruksi gitu ya. Nah, mungkin ini contohnya berkaitan dengan kondisi lingkungan yang terjadi saat ini di mana banyak kerusakan, hutannya sudah semakin sedikit gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengembalikan kembali tadi hutannya ada lagi, lalu dampak kerusakan bisa diminimalisir, itu yang disebut dengan dibangun kembali atau rekonstruksi gitu ya. Seperti itu. Nah, konsep diri juga bisa demikian. Jadi bisa jadi mungkin begini, orang melakukan kesalahan. Lalu dia dipenjara misalnya, ya. Lalu kan ada istilahnya bagaimana kita setelah keluar dari penjara itu nama kita di istilahnya jangan sampai orang tuh punya persepsi negatif terus tentang kita. Nah, itu yang disebut dengan rekonstruksi atau dibangun kembali. Jadi kita harus meyakinkan pada orang lain kalau konsep diri kita sudah berubah. Kita bukan penjahat lagi misalnya begitu. Kita bukan orang yang suka membunuh orang lagi gitu ya. Tapi kita sudah berubah lewat sebuah proses pembelajaran gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan rekonstruksi atau dibangun kembali. Oke. Nah, metodologi yang ada di dalam teori ini adalah metode yang menggunakan dua pendekatan ya. Jadi pada saat kita akan memahami fenomena sosial, sebaliknya kita mendua pendekatan yaitu pendekatan interpretif, menginterpretasikan, memaknai gitu ya apa yang terjadi di sekitar kita dan introspeksi. Lalu kita akan mengkaitkan itu dengan diri kita gitu ya. Jadi apa yang terjadi gitu nanti kaitkan dengan diri kita, lalu nanti kita akan ngambil sikap, ngambil keputusan seperti apa tadi yang sudah saya contohkan gitu ya. Jadi sebuah proses interaksi sosial itu akan meliputi pemikiran, bahasa, dan kesadaran akan diri sendiri. Jadi makanya kan kalau orang yang tidak punya kesadaran normal atau orang gila kan dia bisa bersikap yang tidak sebagaimana mestinya kalau yang kita katakan normal gitu ya. Karena kita harus sadar betul dengan keputusan kita, sadar betul kalau kita ngambil keputusan itu konsekuensinya apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, melalui bahasa individu dapat mempelajari sikap dan emosi. Nah, ini tadi. Jadi ini adalah simbol yang harus kita kuasai dan ini simbol yang penting di dalam kehidupan sehari-hari. Selain kita berinteraksi dengan orang lain, tapi bagaimana juga kita bisa memahami apa yang terjadi dan kita bisa mengambil sikap, lalu kita bisa mengirimkan istilahnya respon atau simbol pada orang lain, ini sikap saya dan mengapa saya bersikap seperti itu. Gitu ya. Lalu yang keempat, nah yang menarik dalam kehidupan sosial itu akan ada dua konsep tentang diri kita. Kadang kita menjadi I, ini adalah subjek, ya. Terjemahannya saya terjemahkan dengan aku dan konsep me. Nah, ini saya terjemahkan dengan bahasa Indonesianya adalah saya. Jadi kalau I atau aku ini lebih pada identitas diri kita, gitu ya, secara personal, secara subjektif. Tapi kalau konsep saya ini bicara tentang saya berada di sebuah lingkungan, gitu ya. Jadi saya nggak boleh dominan, saya harus istilahnya mempertimbangkan keberadaan orang-orang lain, gitu ya. Lalu yang keempat, kehidupan sosial itu sendiri memiliki berbagai aspek ya. Jadi aspek kreativitas, dinamika, bisa juga spontan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pegang wajan panas, kita kan spontan pasti wajahnya dilempar gitu ya karena kita kaget gitu ya. Itu spontan misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau Anda kaget di jalan terus Anda neken klakson gitu ya, itu
itu adalah refleks gitu ya, dan itu normal sekali gitu ya. Nah, itu semua bisa memberikan kontribusi pada bagaimana kita menjadi bagian dari sebuah proses kehidupan sosial atau pola sosialisasi gitu ya. Dan itulah yang bisa kemudian mengakibatkan terjadinya sebuah perubahan. Oke. Nah, tentu saja teori ini juga punya keterbatasan gitu ya. Nah, di sini dikatakan, jadi keunggulan dari teori ini adalah kajiannya yang sifatnya mikro karena lebih menyoroti aspek dari sisi individual gitu ya. Nah, analisis yang dianggap kurang jelas di sini adalah analisis antara individu dan masyarakat gitu ya. Membedakannya gimana, sejauh mana kita bicara tentang individu lalu bagaimana tentang masyarakat gitu ya, seperti itu. Yang menjadi satu keterbatasan. Terus yang keterbatasan yang lain adalah proses perubahan masyarakat itu seperti apa sih istilahnya prosesnya gitu, atau kualitasnya itu seperti apa gitu ya. Apakah evolusi itu senantiasa membawa pada dampak yang sifatnya positif atau sebaliknya, atau bisa saling bergantian gitu ya, seperti itu. Nah, itu dianggapnya kurang jelas gitu ya. Lalu aspek kreatif dan spontan dalam kehidupan sosial itu sendiri juga biasanya hanya umum saja bisa dijelaskan, tapi kalau spesifik kan akan berbeda-beda gitu ya. Dalam proses kajian juga ini cukup akan cukup menyita waktu karena kita harus menggali data dalam alokasi waktu yang lebih lama gitu ya. Lalu masalah metodologi pendekatan interpretif introspektif di sini juga terus berlanjut karena ini sifatnya juga nggak mudah gitu ya. Jadi bagaimana cara kita memastikan, memvalidasi kalau ini adalah betul, tidak dianggap sebagai satu penilaian yang sangat subjektif gitu ya, dan itu sifatnya memang tidak mudah. Oke. Itu yang saya bisa share untuk teori interaksionisme simbolik. Mangga silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke teori yang keempat, yaitu fenomenologi. Jelaskah? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke teori fenomenologi. Dan saya ambil satu ahlinya yang cukup terkenal, itu Edmund Husserl ya. Husserl di sini mengatakan bahwa ada satu pandangan. Nah, Husserl mengatakan kalau fenomena sosial itu harus bisa dipotret secara saintifik dengan menggunakan metode ekstakta. Mungkin metode ekstakta yang dimaksud di sini adalah metode statistik ya, secara kuantitatif. Jadi ada hitung-hitungannya, bisa diperhitungkan atau bisa diestimasi gitu ya. Nah, kenyataan harus dilihat sebagai kenyataan itu sendiri dan tidak difahami secara rasionalistik. Jadi kurang lebih hampir sama sih ini approach-nya dengan yang tadi gitu. Jadi sifatnya relatif gitu ya. Pemahaman mengenai dunia sekitar manusia bersifat relatif tergantung pada siapa yang melihat dan memanainya tadi kembali ya. Oke. Nah, satu pendapat yang mungkin cukup menarik dari seorang Husserl di sini adalah tentang metode reduksi ya. Di mana seorang itu harus bisa bersikap netral, tidak terpengaruh dengan pola pikir atau penilaian yang pernah dia miliki sebelumnya. Jadi kalau kita disuruh memberikan perspektif tentang sesuatu, bisa jadi mungkin kita sudah punya perspektif tentang sesuatu itu gitu. Nah, yang dimaksud dengan reduksi di sini adalah bagaimana caranya kita bisa meminimalisir itu supaya nanti penilaian kita bersifat relatif lebih optimal gitu, sifatnya lebih netral, tidak berdasarkan istilahnya penilaian kita di masa lalu yang mungkin bisa jadi sangat-sangat subjektif gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan metode reduksi ya. Nah, memang tadi saya katakan ada kesamaan antara teori interaksionisme dengan simbolik dengan fenomenologi, yaitu tentang kesadaran atau jiwa manusia ya, dan makna subjektif ya, bagaimana kita bisa memahami yang namanya tindakan sosial budaya gitu ya. Nah, sehingga kedua teori tadi, baik teori interaksionisme simbolik maupun teori fenomenologi, sering disebut dengan perspektif interpretif. Jadi bagaimana kita memaknai, menginterpretasikan tentang sesuatu gitu ya. Nah,
Jadi pandangan interpretif di sini ada 4 macam, ya. Yang pertama adalah ini dari pendapatnya Burrell dan Morgan. Memahami dunia atau masyarakat berdasarkan kesadaran subjektivitas individu dalam proses-proses sosial. Jadi pemahaman kita atas apa yang kita alami sehari-hari ya bergantung dari kesadaran kita dan bagaimana kita terlibat di dalam sebuah proses interaksi sosial, gitu ya. Memahami fenomena sosial yang terbangun oleh pikiran atau jiwa subjek, ya, secara terus-menerus ya dalam praktek kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Oke, jadi ini senantiasa terus sebetulnya pembentukan tadi yang namanya konsep mind, berpikir, lalu konsep diri itu terus diasah setiap hari. Bisa jadi mungkin ada yang berubah, terus kita memutuskan untuk melakukan sebuah perubahan, gitu ya. Itu suatu hal yang sangat normal. Lalu bersifat nominalis, ya, artinya kehidupan sosial itu bergantung pada sebutan atau pada pandangan dari subjek, gitu ya. Dunia sosial eksternal atau realitas sosial eksternal itu hanyalah sebuah nama atau label saja. Jadi kalau kita tadi misalnya masyarakat Papua di Wamena gitu ya, kita hanya harus tahu aja di Wamena itu ada di Papua gitu kan, dan mungkin kita nggak tahu lah kalau di sana ada tari perang misalnya seperti itu gitu ya. Nah setelah kita disodori tadi sebuah video gitu ya, oh kita jadi tahu oh masyarakat di sana tuh punya kebiasaan seperti itu dan kebiasaan seperti itu maknanya apa gitu. Jadi kita tidak hanya mengenal dari sekedar nama label yang mungkin dipublikasikan lewat sebuah media sarana marketing misalnya, tapi juga kita bisa lihat lebih dalam lagi dari itu. Dan paradigma dalam studi ini adalah bersifat mikro. Jadi studi tentang individu atau kalaupun kelompok atau organisasi adalah kelompok yang relatif kecil. Ya. Esensinya kalau teori fenomenologi itu dikenal sebagai teori pengalaman. Ya, lalu fenomenologi juga adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas sosial yang nampak, gitu ya. Lalu fenomena yang nampak itu adalah refleksi dari sebuah realitas yang tidak berdiri sendiri tapi terkait dengan banyak realitas yang lain, gitu. Sehingga kita perlu menafsirkannya dan memberikan makna yang komprehensif ya, nggak bisa hanya dari satu sisi saja, tapi kita bisa lihat dari segala sisi secara lebih objektif atau netral tadi, gitu ya. Oke, itu yang saya bisa share pada hari ini. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Ada pertanyaan? Halo? Halo, Anda masih bersama saya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Paham ya, Nuar? Apa yang disampaikan? Paham, Bu. Oke. Silakan. Yang lain paham juga? Oke, kalau Anda merasa sudah cukup paham dengan materi yang saya sampaikan hari ini, itu yang saya bisa sampaikan, dan minggu depan kita akan lanjutkan, ada 2 teori lagi kita akan bicarakan minggu depan ya, dan materi seperti biasa nanti akan saya share lewat WA group ya. Itu saja untuk pertemuan pagi hingga menjelang siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda di perkuliahan pada hari ini. Tetap jaga kondisi supaya tetap sehat-sehat, dan kita insya Allah ketemu lagi minggu depan di link
dan waktu yang sama untuk meneruskan bahasan tentang teori. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Dadah.